Halo guys, balik lagi dengan Google Hobby. Dan untuk video kali ini saya akan unboxing dan review untuk Figma Tanjiro Kamado yang DX Edition. Jadi ini adalah Figma pertama dari seri Demon Slayer dan saya benar-benar excited sekali karena saya udah lumayan nungguin ini ya, terutama karena ada production delay juga. Jadi saya excited sekali dan kita langsung lihat aja sama-sama figur Tanjiro seperti apa. Seperti biasa kita lihat dulu dari boxnya, dan jujur saya nggak expect boxnya akan seperti ini. Jadi ada semacam cover atau sleeve-nya lagi ya di luar dari boxnya sendiri, dan menurut saya ini bagus ya untuk cover boxnya ini ya. Saya suka sekali dengan warna hitamnya dan menurut saya keren jadi boxnya karena ada ini ya, ada cover ini ya. Jadi untuk Figma Tanjiro ini, dan seperti kebanyakan beberapa Kutsuma series figur lainnya pun banyak yang mengalami production delay. Jadi saya benar-benar nungguin banget untuk figur Tanjiro ini ya. Jadi saya beli ini langsung dari Jepang, dari toko Ami-Ami. Jadi saya datangin dengan express, jadi saya dapatnya cepet ya untuk figur si Figma Tanjiro yang DX ini. Seperti ini box dalamnya. Box dalamnya juga bagus ya, warnanya benar-benar warna Tanjiro sekali, dan perpaduan warnanya bagus dan artnya bagus ya. Saya suka untuk boxnya, yang cover maupun box dari figurnya sendiri dari si Figma Tanjiro ini. Jadi seperti saya bilang, ini figur pertama dari Demon Slayer untuk Figma ya, dan ada Inosuke, Nezuko, dan juga si Zenitsu ya. Itu semua saya udah pre-order, jadi nanti kita tunggu aja. Ini untuk handling instructionnya. Untuk instructionnya sendiri, walaupun kelihatannya ada parts-parts seperti efeknya, tapi sebenarnya simple kok untuk pasangnya. Jadi instructionnya sedikit ya, dan memang simple sekali. Oke, seperti biasa kita lihat dulu dari articulationnya. Jadi untuk articulationnya si Tanjiro ini, dia ada tambahan ya. Kalau seperti kata dari ininya, Kutsumanya ada beberapa tambahan extra joints, dan memang kelihatan sekali di sini. Seperti ini sleeve-nya tadi bisa diputar, dan nanti di kakinya juga ada joints-nya ya, dan di bagian torsonya ya, di bagian badannya juga ada extra joints, jadi untuk extra movement ya. Jadi overall untuk dari segi articulation ini untuk Figma Tanjiro ini menurut saya cukup memuaskan ya, karena ada extra joints ini dan outfitnya ini pun bisa digerakkan, dan saya puas sekali ya kalau dengan articulationnya seperti ini torsonya juga ada articulation ya, jadi untuk bisa lebih di bend untuk extra movement ya. Ini sangat bagus sekali menurut saya. Dan untuk kakinya sendiri pun ada ini ya, ada extra jointsnya ya, jadi benar-benar bisa ditekuk lagi, mungkin lebih dari kebanyakan Figma biasanya ya. Jadi untuk dari Figma Tanjiro ini memang mungkin udah kelihatan di sini ya, walaupun articulationnya bagus, saya tetap suka dari ini karena memang ini Tanjiro ya, jadi bukan karena articulationnya bagus. Jadi saya kan memang udah ada previewnya articulationnya, tapi memang saya beli ini karena ini Figma Tanjiro ya. Ini untuk sculptingnya, sculpting mukanya ini bagus ya. Jadi seperti kebanyakan figur Figma, ini untuk sculpting mukanya oke ya. Ini oke banget dan sesuai dengan karakter dia yang di series. Dari untuk outfitnya pun dari segi sculptingnya bagus, dan haorinya juga bagus. Tapi bisa dibilang mungkin warna dari haorinya, warna hijaunya mungkin nggak segelap seperti apa ya, mungkin seperti Nendoroid even, atau seperti RFXD-nya si Tanjiro. Jadi mungkin hijaunya agak lebih muda ya untuk haorinya si Figma Tanjiro ini. Tapi tetap menurut saya ini hasil paintingnya dari outfitnya maupun semua bagian dari badan dari figurnya, menurut saya ini udah cukup memuaskan untuk hasil paintingnya. Oke, kita mau lihat parts-parts yang didapat dari figur Figma Tanjiro DX Edition ini. Ada 3 extra faceplate. Ini yang pertama.
ini kelihatan ya seperti lagi ini lebih better expression ya, jadi ini sangat bagus. Lalu ini juga ya bisa dibilang mirip dengan yang Nendoroid Final Selection yang baru saya unboxing sebelumnya. Ini kalau kalian ingat, ini adalah salah satu scene-nya dengan Zenitsu ya, mukanya dia kayak mungkin agak apa sih gitu loh. Ya ini yang terakhir extra faceplate-nya yang tersenyum, dan ini juga bagus ya. Jadi overall semua faceplate-nya dari sculpting-nya sih saya udah oke banget. Lalu kita lihat nichirin blade-nya. Nichirin blade-nya sendiri ada dua ya. Ini yang full nichirin blade-nya. Ini untuk diposein seperti memegang pedang nichirin blade ya. Bisa digabung juga dengan efeknya. Dan dari segi sculpting dan painting-nya ini bagus ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Memang nichirin blade-nya Tanjiro ini saya suka sekali karena warnanya ya. Saya suka warna hitam, dan nichirin blade-nya Tanjiro saya suka. Lalu ini nichirin blade kedua yang cuman dari gagang pedangnya, ini untuk dipasang ke sarung pedangnya untuk posein Tanjiro ya. Jika kalian lagi nggak pakai pose dengan pedangnya, jadi bisa disarungin ke pedangnya, sarung pedangnya dengan parts yang ini. Lalu ini untuk extra parts tangannya. Untuk extra parts tangannya ada beberapa pilihan ya. Jadi overall untuk partsnya ini udah cukup oke ya untuk extra hand partsnya kalau menurut saya. Lalu kita melihat dari mini Nezuko-nya. Ini hanya dapat kalau nggak salah dengan DX Edition ya. Dan ini juga menurut saya lucu banget Nezuko yang kecilnya ini. Dan dari segi sculpting dan paintingnya pun menurut saya ini udah cukup oke ya untuk Nezuko kecilnya ini. Lalu kita mau lihat dari efeknya. Yang pertama untuk water breathing efeknya. Untuk water breathing efeknya saya suka ya, dari segi warna dan sculptingnya pun cukup memuaskan. Nanti saya akan compare dengan yang dapat dari Nendoroid Tanjiro Final Selection ya, biar kalian lihat perbedaan warnanya dan dari segi sculptingnya pun seperti apa ya. Ini untuk yang Hinokami Kaguranya, fire effect-nya kelihatan ya warnanya beda ya dengan yang Nendoroid, tapi tetap menurut saya bagus dan tengahnya kelihatan lebih transparan ya. Jadi ini juga oke banget kalau menurut saya. Lalu ini ada stand partnya. Ini untuk menopang ini ya efeknya ya. Nanti saya akan kasih lihat pas kita bikin pose dengan figur si Tanjiro ini. Ini ada extra joint-nya. Ini ada bagian dari stand-nya. Ini stand untuk figurnya. Ini base-nya. Ini terakhir plastik untuk simpan parts-nya. Oke, kita langsung aja. Untuk sebelum posein ya, kita langsung lihat dulu. Ini perbandingan antara efek dari water breathing. Yang kiri Nendoroid, yang kanan Figma. Kelihatan ya perbedaan dari sculpting dan paintingnya, warnanya kelihatan beda. Tapi mungkin lebih kontras lagi juga yang dari water breathing effect ya. Yang kiri yang Nendoroid, yang kanan yang Figma. Kelihatan ya bedanya di sini ya. Oke, kita mau langsung bikin pose aja dengan si Tanjiro ini. Saya akan mencoba ganti beberapa partsnya ya. Jadi kalian bisa lihat looks yang berbeda dari Figma Tanjiro ini dibanding dengan yang tadi pas saya kasih lihat articulation-nya ya. Jadi biar kalian ada gambaran jika Tanjiro dipakai beberapa parts yang lain seperti apa figurnya ya, dan pose-pose potensialnya seperti apa aja. Saya ganti dengan face part yang better expression karena saya akan mau pakai Hinokami Kagura efeknya nanti ya. Dan saya akan tentunya akan pasang nichirin blade-nya juga. Ini saya ganti kedua hand part-nya supaya bisa memegang nichirin blade-nya ya. Jadi untuk Figma, untuk pasang parts-partsnya ini memang terutama jika Figma ini sudah lama, mungkin nggak langsung terpasang dengan pas. Jika kalian mengalami seperti itu, nggak usah terlalu khawatir, tinggal ambil hair dryer aja,
dan tinggal di hairdryer ke bagian parts tangannya yang ada lubangnya, spot untuk pasang partsnya ya. Mungkin sekitar 5-10 detik karena memang dengan plastik akan jadi seperti itu ya, jadi akan susah untuk memasangnya. Lalu kita mau pasang di ceiling blade-nya. Untuk pasang di ceiling blade-nya, ini saya mesti kasih warning ya, hati-hati karena di ceiling blade-nya jika kalian terlalu tekan bisa aja patah, terutama untuk pasang dengan efeknya ya, karena kita pasangnya dari ujung pedangnya yang tajam ya, jadi itu benar-benar fragile. Jadi saya mesti kasih tahu hati-hati jika kalian handle pedang-pedang seperti ini ya, untuk figur Figma maupun Nendoroid juga. Jadi kira-kira seperti ini pose yang saya mau bikin untuk video ini ya, dan saya akan kasih lihat. Untuk pasang standnya ini saya akan lepas dulu Figma Tanjiro dari standnya ya, karena akan jadi lebih gampang. Karena seperti lihat seperti ini agak susah ya. Dan memang untuk Figma Tanjiro ini menurut saya sangat ini ya, sangat bagus ya untuk pose-posenya ya, karena memang banyak pilihannya. Dan memang untuk water breathing effect-nya pun saya suka ya, karena memang saya suka battle pose gitu untuk figur-figur action figure seperti Figma ya. Tadi seperti saya bilang, akhirnya saya lepas. Tadi saya nggak cut supaya saya kasih lihat untuk lebih gampangnya. Lebih dilepas dulu untuk figurnya. Jadi seperti ini, dipasang dulu standnya, dan mungkin jangan ngikutin saya seperti ini, mungkin bisa dipasang dulu efek yang mau kalian pasang ke di ceiling blade-nya sebelum kalian posein seperti ini ya. Karena jujur ini agak sulit buat saya, bukan sulit kenapa-napa, karena seperti saya bilang tadi, saya takut patah ya pedangnya. Jadi saya benar-benar hati-hati sekali dalam memasang ini ketika sudah diposein. Jadi mungkin lebih baik kalian sudah pasang dulu pedangnya dengan posenya, mungkin udah terpasang pedangnya di handpart-nya pun, jadi mungkin lebih gampang ya, dan mengurangi resiko hal yang tidak diinginkan dengan parts-partsnya. Kita udah pasang frame effect-nya, nanti tinggal ditopang seperti ini, dan sudah jadi posein Figma Tanjiro DX Edition lengkap dengan Nichiren Blade dan Hinokami Kagura efeknya. Oke, size comparison yang pertama dengan Nendoroid Tanjiro, lalu dengan Vibration Stars Tanjiro, lalu dengan RFXJ Tanjiro. Nah, kita mau langsung review ya. Tadi kita sudah selesai unboxing dan review. Jadi untuk dari segi sculpting dan painting, menurut saya ini overall udah bagus. Mungkin warna hijaunya lebih agak light dibandingin figur seperti Nendoroid atau RFXJ, tapi tidak masalah buat saya. Parts-parts ini dapat seperti pedang, faceplate, maupun water breathing dan Hinokami Kagura efeknya bagus. Overall saya puas sekali, jadi saya rekomen banget figur Figma Tanjiro yang DX Edition ini, terutama jika kalian suka Demon Slayer. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian Figma Tanjiro DX Edition ini? Please let me know down in the comment what do you think about this figure. Dan untuk next unboxing dan review, karena sebelumnya saya mau unboxing dan review ini, tapi Figma Tanjiro datang, jadi yang berikutnya adalah Pop-Up Parade Soto Todoroki. Ditunggu ya. Please consider to like and share and subscribe. See you guys. Bye.